Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk citasi. Jadi di sini saya akan perhatikan menggunakan aplikasi Mendeley untuk citasi. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa yang telah kita pelajari bahwa setelah kita mendapatkan artikel di jurnal nasional maupun di jurnal internasional, nah sekarang kalau kita ingin menulis dan mau memasukkan sumber rujukan kita dalam menulis itu ke dalam tulisan kita, itu aplikasi yang sangat membantu kita dalam mensitasi artikel itu, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Itu yang salah satu yang paling bagus kita gunakan adalah Mendeley. Jadi gunanya Mendeley itu untuk membantu kita mencantumkan sumber citasi atau sumber kutipan dari tulisan kita, dan juga mencantumkan daftar pustaka secara otomatis, ya. Jadi kita bisa fitur-fiturnya Mendeley itu, kita lihat yang sangat berguna bagi kita itu manajer referensinya itu gratis. Jadi Mendeley ini kita gunakan gratis, ya. Kemudian citasi dan reference manager, jadi kita bisa mengatur cara menggunakan nanti ini, cara mengutipnya itu bagaimana, dan cara meletakkan daftar pustakanya juga bagaimana. Jadi tidak ada lagi penulisan secara manual dalam menuliskan sumber dan daftar pustakanya, kemudian mengolah dokumen referensi. Jadi sangat baik kita gunakan sebagai akademisi yang terdiri dari mahasiswa maupun dosen. Jadi atau siapapun yang ingin menulis, sangat bagus kita gunakan dalam menulis. Oke, jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah kita langsung. Jadi saya langsung peragakan, ya. Kita masuk ke Google. Jadi kita buka browser masing-masing, kemudian jadi ingat, kalau ingin menggunakan aplikasi Mendeley ini harus buka di PC-nya masing-masing, ya, baik itu komputer maupun laptop, ya. Jadi tidak bisa pakai HP. Kalau di aplikasi HP lain lagi aplikasinya yang kita gunakan. Tapi kalau di sini langsung untuk mengutip secara langsung. Kalau di HP itu untuk mencari jurnal atau artikel, kalau di laptop itu untuk mengutip. Jadi pertama-tama kita masuk ke situsnya Mendeley dulu. Jadi situsnya itu mendeley.com. Langsung saja kita klik, ya. Nah, sekarang itu kita akan diarahkan ke halaman depannya Mendeley. Itu ada Mendeley Reference Manager for Desktop. Jadi kalau yang punya komputer atau laptop itu pengoperasiannya menggunakan Windows, jadi langsung saja download now for Windows. Tapi kalau yang pengoperasiannya menggunakan Mac OS itu ya download di sini. Kemudian yang pakai Linux download di sini. Download juga untuk penggunaan Linux. Jadi kita coba download, ya, download now for Windows. Jadi otomatis dia akan langsung mendownload. Ya, setelah proses download ini selesai, nah kita akan diarahkan langsung untuk menginstal, ya, menginstal aplikasi Mendeley ini. Ya, kita tunggu beberapa saat sampai proses pendownloadannya selesai. Tidak lama. Ya, kalau dari aplikasi ini tidak termasuk berat-berat, tidak berat juga karena cuma 53,9 MB. Ya, tergantung dari jaringannya kita juga dalam proses mendownload aplikasi ini. Kalau jaringannya bagus, insya Allah bisa cepat. Ya, kita tunggu sejenak. Ya, ya, saya rasa sudah. Nah sekarang kita install yang ini, kemudian kita,
Ya, ini install, kemudian yes, next, agree, next, kemudian kita install. Ya, proses instalnya juga saya rasa tidak terlalu lama. Kita akan disuruh menunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, nah sekarang kita akan diarahkan untuk menjalankan aplikasi Mendeley Desktop. Sebelumnya sudah mendaftar atau menginstal, jadi tampilannya akan seperti ini, ya. Ya, jadi kalau misalnya pada saat di awal itu, kalau misalnya kita aplikasinya belum kita install, maka tampilannya itu akan, ya, akan seperti ini. Ya, jadi kita disuruh untuk ini memasukkan email dan password. Kalau misal sebelum itu kita tidak pernah mendaftar di Mendeley Desktop ini, silahkan register. Jadi klik register di sini, jangan langsung sign in tapi register dulu. Jadi kita akan diarahkan untuk mendaftar dulu. Jadi proses mendaftarnya pun tidak lama, cuma kita hanya disuruh masukkan nama, kemudian password, kemudian langsung daftar. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita sudah mendaftar, maka aplikasinya juga akan terbuka langsung seperti ini. Ya, jadi aplikasi tampilannya itu akan seperti ini. Nah, sekarang kalau aplikasinya sudah terbuka seperti ini, jadi kita akan langsung cara mensitasi artikelnya. Jadi kita sekarang buka, misalnya kita buka kita buka Office. Ya, ada dua kali install. Satu kali install yang pertama itu install Mendeley for desktopnya, kemudian yang kedua itu install pluginnya di install pluginnya di Office. Ya, jadi kalau sudah tampilannya seperti ini itu sudah Wordnya sudah. Jadi sekarang kita diarahkan untuk menginstal di Word pluginnya. Oke, yang pertama itu kalau sudah tampilannya seperti ini, ya sekarang kita karena ini adalah reference manager atau manager untuk mengatur reference atau daftar pustaka dan citasi, jadi kita masuk ke aplikasi fitur references di Office Word. Nah, kalau sebelumnya kita sama sekali belum menginstal Mendeley itu, maka tampilan ini tidak ada. Tapi kalau kita sudah menginstal tadi di pluginnya, ini. Jadi kalau sebelum itu kita install dulu pluginnya di sini, di Mendeley Desktop sebelum masuk di Word. Ya, sambil kita buka Word-nya, di sini kita klik Tools. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, jadi di sini terdapat di sini dikatakan uninstall Word plugin. Tapi sebelumnya kalau misalnya di sini belum terinstall, maka kita diarahkan untuk menginstal. Jadi nanti di sini akan ada install Microsoft Word plugin. Pilih yang fitur kedua, ya. Install Microsoft Word plugin. Jadi kalau Anda sudah install ini, ya, Anda sudah install, maka tampilannya itu akan seperti ini. Maka otomatis dia akan masuk ke Office Word, ya. Otomatis akan masuk ke Office Word. Nah, sekarang langsung ke inti dari tutorialnya kita atau panduan dalam mensitasi itu. Semisal kita menulis sesuatu, ya. Kita menulis misalnya ada artikel di internet, misalnya kita membaca di internet,
Ya, kayak begini di sini sudah banyak sekali eh, di internet misalnya, ya, misalnya di internet ini saya masukkan secara manual filenya. Anda bisa lihat. Nah, di sini cara memasukkan artikelnya itu sangat mudah, tinggal kita add file saja. Ya, kalau misalnya file-file yang kita sudah download di jurnal itu dalam satu folder, silakan add folder juga boleh. Tapi kalau misalnya cuma sedikit atau satu add file, tapi kalau dalam bentuk folder juga, bisa. Nah, sekarang kita coba add files. Nah, di sini banyak sekali, ya, buku manajemen, ya. Jadi banyak yang bisa kita gunakan. Nah, kita tinggal pilih saja di salah satu artikel yang eh, kita klik, misalnya seperti ini, kemudian kita langsung klik open, ya, langsung klik open. Jadi seperti itu. Jadi kalau artikelnya sudah masuk di Mendeley, langsung kita buka saja seperti ini. Nah, langsung akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, misalnya di artikel ini yang sudah kita download di internet. Nah, misalnya di sini, ya, misalnya dalam kalimat ini eh, kita mau citasi, misalnya kalimat ini paragraf ini kita mau ambil, tapi kalau misalnya Anda mengutip paragraf ini, usahakan paraphrase, ya, usahakan paraphrase. Jadi misalnya di kalimat ini, oh di sini, oh ternyata di pengarangnya, penulisnya ini yang saya mau ambil. Jadi kita, ya, artinya misalnya di sini pembelajaran bahasa Inggris yang menarik. Ya, misalnya tadi topiknya ini kita ambil dari sini. Nah, sekarang kita mau masukkan sumbernya. Jadi kita langsung saja insert citation. Ya. Karena sudah terbuka, jadi tidak boleh ada, ya, dua kali terbuka. Jadi, ya, kita klik, ya, kita close dulu yang ini, kemudian kita insert citation. Nah, maka akan muncul ini, ya, akan muncul citation editornya seperti ini. Jadi kita langsung saja ke go to Mendeley. Nah, kalau kita sudah masuk di aplikasi, sudah terbuka Mendeley desktopnya seperti ini, kita cari artikel tadi yang kita ingin jadikan daftar rujukan. Nah, ini kita tinggal klik dua seperti ini. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, ya, langsung saja klik cite. Di sini ada tanda kutip dua, yang artinya kita ingin mengutip artikel ini. Jadi langsung saja kita klik ini, tanda titik dua di atas, klik cite. Nah, ya, di sini formatting citation-nya kita belum pilih, jadi kita pilih stylenya. Oh sorry, sudah otomatis. Jadi nanti tampilan citasinya itu kan sepertinya jadi otomatis. Dia katakan Fitria 2020. Jadi kita tidak menulis manual lagi mengenai cara mencantumkan sumbernya, karena ini akan otomatis tertulis seperti ini. Jadi stylenya juga itu kita bisa pilih, ya, ya, stylenya juga itu bisa dipilih.
ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini banyak sekali jenis style yang kita ingin gunakan. Jadi tergantung dari misalnya petunjuk dari tugas kita. Kalau punya tugas jenis style apa yang ingin kita gunakan, maka kita tinggal pilih di sini, ya. Jadi kalau yang paling banyak digunakan itu American Psychological Association, ya. Tapi tergantung dari kalau kita punya tugas atau pekerjaan, tergantung, ya. Jadi tampilannya itu akan seperti ini. Pembelajaran bahasa Inggris yang menarik itu teorinya atau pendapatnya Fitria 2020. Jadi cara menulisnya itu seperti ini. Nah, sekarang yang kedua, kalau sudah ada kutipannya seperti ini, nah kita mau masukkan misalnya daftar pustaka secara otomatis, tinggal kita klik saja insert bibliografi. Jadi otomatis itu daftar pustakanya akan ya akan otomatis juga akan terformat dan masuk di daftar pustanya kita. Seperti ini. Jadi kita tidak menulis manual lagi Fitria TN 2020, ya, tergantung dari format daftar pustaka juga yang ada di panduan kita dalam menulis. Jadi otomatis akan seperti ini, akan tampil seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kalau kita di jurnal itu menurut jurnal artikel di jurnal, menurut artikel di jurnal itu biasanya otomatis lengkap, sumber lengkap dari mulai tahunnya, nama pengarangnya, nama judul bukunya, halamannya berapa, ya, nama jurnalnya apa, itu lengkap. Kalau misalnya ada buku, kita dulu juga mau download atau citasi dari buku, juga sangat memungkinkan. Jadi saya ulangi lagi, kita masuk ke media desktop. Ini. Jadi ini misalnya dari jurnal juga ada saya ambil. Kalau ada yang dari web seperti ini, dari web juga bisa. Dari web. Cuman kalau misalnya kita dari web mengambilnya itu biasanya kita lihat detailsnya di sini, karena kan di sini bisa diedit. Kalau misalnya biasanya di sini tidak terlalu lengkap. Dari mulai tahun, publikasinya apa, pengarangnya siapa, biasanya itu tidak lengkap. Jadi kita biasanya tidak otomatis di sini tertulis. Jadi kita tulis di sini. Kalau misalnya ya manual seperti ini, jadi kita tulisnya seperti ini. Jadi kalau dari web itu ya kayak seperti ini. Strategi pengembangan ruang kelas. Ya, dari tahunnya juga kita bisa masukkan, kita edit. Oke, kita contohkan lagi misalnya kalau kita ambil dari web. Tapi kalau bisa, ya utamakan pengambilan sumbernya itu dari jurnal atau dari buku. Ya. Misalnya setelah kita nulis strategi pembelajaran, kita lagi-lagi kita insert citation, kita go to Mendeley. Ya, ini tadi Megantara. Ya, bisa saja tidak kita langsung buka, langsung kita cite saja juga bisa. Kita klik saja, kemudian kita cite. Oke. Ya, di sini juga akan langsung otomatis. Nah, kalau misalnya sudah ada yang pertama tadi kita sudah masukkan seperti ini otomatis daftar pustakanya juga, ya, otomatis daftar pustakanya juga akan langsung masuk mengikuti seperti yang format yang pertama. Jadi otomatis akan tersusun secara rapi. Jadi sangat membantu kita dalam merapikan kutipan dan merapikan daftar pustaka. Ya. Jadi saya harap mahasiswa kalau misalnya menulis laporan, menulis apapun itu yang di dalamnya ada mencantumkan kutipan dan daftar pustaka, saya sarankan untuk menggunakan reference manager desktop. Ya, karena sekarang mahasiswa akhir pun itu diarahkan untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi nanti kalau kalian dari sekarang usahakan dibiasakan dalam menulis tugas atau laporannya itu, kalau ada disuruh untuk menyantumkan kutipan atau sumber, menulis daftar pustaka, silahkan untuk
menggunakan aplikasi Reference Manager Desktop Mendeley. Sangat membantu kita, jadi tidak ada lagi penulisan manual, ya. Jadi supaya dibiasakan, dan nanti pada saat penulisan skripsinya nanti kalau sudah mau menyusun, itu akan memudahkan Anda, jadi tidak lama-lama dalam membuat proposal atau membuat skripsi nantinya. Sangat membantu Anda, ya. Oke. Jadi kalau sudah, jadi hanya begitu saja. Ya. Jadi sangat membantu kita jadi dalam menulis citasi. Jadi cukup sekian dalam penggunaan Mendeley Desktop untuk citasi atau Reference Manager untuk citasi. Saya harap dalam kegiatan pembuatan laporan kalian, baik itu di mata kuliah lain, itu kalau ada pembuatan laporan, kalian usahakan mengutip dan menuliskan daftar pustaka itu dengan menggunakan aplikasi Mendeley Desktop, ya. Jadi aplikasi seperti ini sangat membantu kita dalam menulis, ya. Kalau di luar itu aplikasi ini sudah tidak asing lagi digunakan oleh mahasiswa maupun penulis-penulis. Jadi saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Dan silahkan dipraktekkan cara penggunanya, ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.